dipersembahkan oleh Mas Kohar, kalau kita di media mainstream itu kan pekerjaan jurnalis harus melakukan proses verifikasi. Ya. Tapi kalau di media sosial itu tidak ada, bebas saja. Ya. Jadi lebih banyak baiknya atau buruknya kalau dengan cara kerja seperti itu? Ya tergantung dari mana kacamata kita melihat. Dalam masyarakat yang sudah terbuka, masyarakat yang sudah melek literasi, yang literasinya bagus, maka sebetulnya media sosial lebih banyak kegaduhan akhirnya. Menggarami sesuatu yang sudah asin, kira-kira begitu. Menambah gula yang sudah manis. Tetapi di masyarakat yang masih tertutup, maka kekuatan-kekuatan semacam ini itu akan membangun simpul-simpul menjadi sebuah kekuatan sipil. Nah, apa artinya? Indonesia kan dideklar sebagai negara yang sudah demokratis. Tetapi prinsip-prinsip demokrasi kita kan selama ini kan masih dikritik, masih dalam tataran ornamental gitu loh. Permukaan, simbol dan seterusnya. Tetapi substansi-substansi yang paling penting dari demokrasi kita belum tersentuh. Apa itu? Transparansi, responsibilitas, kecepatan pejabat bagaimana mereka merespon keluhan masyarakat. Nah, maka ketika demokrasi itu hanya pajangan, faktanya kemudian masyarakat itu menemui jalan buntu, kemana-mana buntu, mau melaporkan kasusnya buntu, masih tetap yang sama. Nah pada titik itu orang akan, publik akan butuh sesuatu yang efektif, yang menurut mereka efektif untuk melakukan apakah itu yang namanya pemberontakan, apakah melaporkan sesuatu ketidakadilan, atau ingin sesuatu yang bisa mengangkat status dia. Sekarang kan semua orang sepertinya bisa menjadi selebritas. Ya, Babe. Kalau kata Mas Kohar itu kan efeknya bisa kegaduhan, tapi juga bisa menjadi terang dalam kebuntuan. Yeah. Kalau Babe kan waktu itu justru ingin mencari terang ya dalam kebuntuan. Iya. Caranya gimana sih, Be? Kan tidak selalu ketika kita membuat thread itu selalu berakhir dengan ekspektasi kita. Bisa saja diterjemahkan lain, beda. Akhirnya gaduh, tidak terdengar itu sebetulnya objektif di awal itu seperti apa. Jadi kiat dari Babe seperti apa? Sebenarnya netizen itu udah tahu sih di awal itu mana yang harus dibela, mana yang enggak gitu. Ketika kita netizen itu kan dia solidaritasnya kuat. Ketika dia melihat ada orang yang nge-tweet, terus kemungkinan ini kalau nggak kita bantu nggak bakal viral nih guys gitu. Jadi memang kita sudah nge-tweet tuh memang udah banyak tuh langsung yang respon waktu nge-tweet aku responnya hashtag viralkan, bantu nih viralkan, bantu nih viralkan. Rata-rata begitu, jadi bersatu semua tuh hashtag itu. Biasanya yang akan dibela itu yang mana sih yang terlihat lemah? Yang terlihat lemah, yang terlihat misalnya tidak pernah direspon. Yang sudah dicoba di jalur hukum, mandek, jalur apa itu pasti dibantu cepat. Dan mereka tuh pasti keponya luar biasa itu. Keponya tuh mengawalnya tuh sampai sekarang aja itu yang nge-DM aku banyak gitu. Oke. Gimana Be, dihapus nggak? Baik. Gimana Be, sekepo itu? Oke. Dihapus nggak? Belum. Makanya tunggu. Iya. Setelah tayangan ini mungkin dihapus. Makanya kita nanti update lagi nih. Belum dihapus nih guys. Nah nanti mereka hashtag wah viralkan lagi dong. Jadi ada solidaritas ya, Mas Eko. Solidaritas. Tapi begini, solidaritas itu kan kadang-kadang subjektif juga. Orang tuh bisa salah loh. Terlihat lemah, belum tentu lemah. Misalnya kita lihat kasus yang baru-baru juga. Viral ada dokter koas muda dengan seorang ibu-ibu. Awalnya kan ibu-ibu itu yang banyak dibela, tapi setelah mendengarkan versi dari dokter muda, dia kesal karena diklakson berkali-kali dan di rumah sakit pula yang tidak boleh klakson, akhirnya banyak netizen yang membela si dokter koas ini juga. Pembelaan, penghakiman itu kan masif di sosial media, Mas Eko. Anda melihat fenomena ini seperti apa? Persoalan penghakiman itu dampaknya bisa luar biasa loh, penghakiman netizen. Ini memang fenomena di masyarakat yang tingkat kekepoannya luar biasa. Kita bukan cuma sekedar jumlah pengguna medsos yang banyak, tapi juga sangat aktif, sangat kepo. Ini bisa positif, bisa negatif. Kekepoan ini, rasa ingin tahu, rasa ingin cepat bereaksi juga mungkin berdampak negatif pada kasus-kasus tertentu yang lain. Seperti tadi Ibu sama dokter koas tadi. Ini kan reaksi cepat masyarakat pada akhirnya seperti mereka nggak memverifikasi data,
mereka cuma bereaksi dan nanti berharap ada orang lain yang kemudian memverifikasi. Pertama membela ibu-ibu ini, kemudian pada akhirnya, oh nggak gitu tuh kasusnya. Itu cepet swingnya. Karena apa? Justru kekepoan itu yang awalnya membuat pembelaan, tetapi ketika dapat informasi yang benar, yang rasional, dia juga akan swing dengan mudah cepat. berpindah ya. Ya gitu. Ini fenomena yang ada positif negatif. Ada menurut positif saya. negatif. Negatif, saya ingin bicara negatifnya Mas. Ya. Misalnya kita kasus Mario Dendi, anak berkonflik dengan hukum, si AG. AG masih 15 tahun, waktu itu netizen sampai bisa mengorek-ngorek ibunya AG siapa, ayahnya siapa, yang ternyata misalnya ibunya lagi sakit. Ini kan privacy dan ada dampak negatif juga terhadap kondisi psikologi satu keluarga. Bagaimana, adakah dari DPR Komisi 1 aturan kita yang bisa melindungi kekepoan ini jangan sampai terlalu ke ranah privacy? Ya. Itu ada tidak sih sebetulnya aturannya? Ada. Di dalam undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, dan juga di dalam undang-undang ITE, itu sebenarnya ada beberapa hal yang mengatur. Nah sekarang undang-undang ITE sedang direvisi ulang. Kenapa? Karena beberapa pasal terlalu multitafsir sehingga dianggap memberangus demokrasi. Nah, seperti Bang Babe itu yang sering mengeluhkan, karena setiap kali komedian ngerus seseorang, dilaporin ke polisi, akhirnya dijadiin pasal. Nah sekarang itu kita perbaiki. Tapi kalau yang soal privacy itu ada di dalam undang-undang PDP, dan juga ada diatur juga di dalam KUHP. Ya, nanti Bang Jazuli bisa mendetailkan lagi ya. Nah, akan tetapi ya yang paling utama itu adalah tata keramanya sendiri. Itu yang harus kita bangun. Nah, karena memang budaya kekepoan kitanya itu sudah mengakar gitu ya. Dan kadang bablas ya. Dan pergosipan itu sudah menjadi dalam kehidupan sehari-hari, masalah mencibir dan kejulitannya itu. Nah, itulah akhirnya bertransformasi ke dalam dunia digitalisasi gitu. Oke, jadi sebetulnya secara aturan ada. Tapi ini juga ada efek negatifnya juga. Kalau apa-apa aturan, apa-apa dilaporin, nanti netizen banyak itu yang berurusan dengan polisi. Karena kekepoannya ternyata salah misalnya. Nanti dilaporkan pencemaran nama baik. Mencari jalan tengahnya gimana Bang Jazilul? Ya justru kembali kepada aturan yang sesungguhnya. Karena tidak semua yang dilakukan netizen itu juga benar. Kadang-kadang dia mencari simpati. Padahal dia sebenarnya salah. Atau sebaliknya juga, aparat juga ketika katakanlah polisi disebut percuma lapor polisi, yang memviralkan itu pasti ditindak. Karena apa? Karena akan menjatuhkan martabat institusi juga. Karena tidak semua yang lapor tidak ditindaklanjuti, hanya 1-2 yang kemudian digeneralisir. Dan ini mengkhawatirkan buat satu lembaga. Nah oleh sebab itu objektivitas, penegakan aturan, literasi di media sosial ini menjadi sangat penting sehingga proporsional. Di samping itu sesungguhnya hari ini semua lembaga negara mestinya akrab dengan digital karena itu menyelesaikan semuanya. Tidak ada yang bisa ditutupi kalau sudah menggunakan akses digital. Nah, kalau lembaga negara menggunakan digitalisasi, menggunakan netizen sebagai pengawas terbuka, saya yakin semuanya akan bagus. Karena apa? Publik melihat semuanya. Nah ini sekarang belum semuanya berani seperti itu. Lembaga negaranya siap tidak? Itu akan dikorek habis itu oleh netizen. Justru itu, hari ini belum semuanya berani. Siap nggak siap harus siap kan? Nah, harus, iya. Pada saatnya netizen itu menjadi pengawas yang efektif. Lebih efektif daripada DPR dong. Ya, karena begini. Lebih efektif daripada DPR. Bisa begitu juga, karena kan terbatas tugas mereka. Kan netizen nggak bisa membuat undang-undang. Tetapi bisa mempengaruhi opini di situ. Jadi nggak bisa disebut bahwa dibanding-bandingkan, beda di situ. Oleh sebab itu, yang saya sebut parlemen netizen, menurut saya penting untuk mengawasi semuanya. Karena netizen menurut saya, netizen yang cerdas akan tahu seperti yang disampaikan Babe tadi. Ini arahnya objektif, ini arahnya fitnah, ini arahnya hoax, ini arahnya untuk kepentingan pribadi dia. Nah, kalau menurut saya, lembaga pemerintah akan sangat baik jika menggunakan netizen sebagai pengawasnya. Ini juga akan menambah
ringan tugas DPR juga. Memang selama ini kesulitan ya. Oke, tapi tadi Bang Jazilul kan bilang sebetulnya kalau kita kasus gitu ya, banyak juga sebetulnya kasus itu yang ditindaklanjuti itu kok tidak mandek, tapi kadang-kadang 1-2 akhirnya digeneralisir. Saya ingin tanya langsung nih, kalau sampai sebegitu masif netizen yang merasa senasib, apakah itu lagi-lagi ini adalah pukulan kepada lembaga negara kita? Kalau hanya 1-2 ya itu akan mendem. Yang tidak diurusin itu orang akan lupa. Tapi kalau banyak seperti ini itu kan yang akhirnya muncul ke permukaan. Kami akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Ini loh ada pejabat pajak kayak gini, apakah halal atau tidak? Ya. Kita bukan tugas kita, tugasnya nanti media mainstream gitu loh. Kita cuma memberikan potongan puzzle-puzzle info. Dipersembahkan oleh